Sementara itu di pangkalan 027, siapa yang peduli jalan bau itu memasang mabuk kawasan sepanjang hari. Apa kau tidak pikir aneh dia peduli bagaimana melihat kita? Lalu seseorang menyapa, "Hei, kalian haus? Apa yang kalian mau minum? Minumlah ini." Apakah Anda seorang duta besar dari pangkalan Fishbone? Ya. Apakah ini air madu? Benar sekali, ini adalah air madu. Aku belum pernah merasakan air selezat ini. Minumlah secara perlahan. Anda bekerja keras, perlu banyak mengkonsumsi energi. Meminum sesuatu yang manis untuk tubuh bagus, bukan? Duta besar, aku ingat, bukankah kau seharusnya bahan di permukaan berlimpah? Bung, apa yang kau bicarakan? Sambil mencubit, duta besar membawa kehangatan pada orang-orang seperti kita. Kalau saja sang duta menambahkan 1 hari lagi. Hehehe. Itu adalah tujuanku di sini. Saya berharap bahwa saya melalui pekerjaan saya dapat menyelesaikan kesalahpahaman. Kau adalah malaikat. Hei orang di sana, apa yang kamu lakukan? Jangan malas, cepatlah bekerja. Duta besar, silahkan lakukan tur dengan kami. Tolong juga bekerja sama. Kalian berdua, apa yang kalian tanyakan padamu? Kata prajurit di sana. Rupanya mereka adalah prajurit yang ada di sana. Baiklah, waktu luang sudah berakhir. Dia bertanya, apa kami bekerja keras? Dia melakukan apa yang tuanmu mau seharusnya lakukan. Bekerja keras, berhenti melakukan itu. Kau gila menyinggung pasukan keamanan. Apa kau tidak takut dipecat? Aku tidak takut pada jalang itu. Berbicara dengan pelan, cepatlah bekerja. Bung, sepertinya aku jatuh cinta pada si duta besar itu. Duta besar adalah matahari dalam hidupmu. Bung, otakmu gue rasa konslet deh. Sementara itu di pangkalan Fishbone, duta besar yang lain atau duta besar si 027. Halo, bisakah saya duduk di sini? Oh, silahkan duduk di sini. Hei, apakah kakimu terluka? Berbicara tentang ini, aku benar-benar malu. Jika Marshall tidak menyelamatkanku, aku tidak tahu. Dia menyelamatkanku. Marshall bertarung dengan sengit melawan monster. Dia jelas-jelas itu bisa lari. Sepertinya Marshall memiliki posisi yang penting di hatimu. Tentu saja Marshall adalah penyelamat dan pahlawan hidup kita. Kau tahu, setiap orang di pangkalan ini menjalani hidup yang sulit, tidak seperti sekarang dulu. Kita semua dapat memiliki cukup makanan dan pakaian untuk menjalani kehidupan begitu bahagia. Ini semua berkat Marshall. Ini, apa ini? Ini adalah coklat. Marshall memberikannya kepadaku. Aku belum pernah makan, aku membagi sepotong untukmu. Ini lezat. Aku mendengar dari Ginger bahwa kau dibesarkan di tempat penampungan. Kau mungkin belum pernah melihat makanan lezat ini, bukan? Agak pahit, lalu manis bersamaan, dan beberapa rasa yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana rasanya, enak bukan? Ya, apakah ini rasa kebahagiaan? Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka. Ini melegakan. Kalian berdua jangan bekerja. Jangan berhenti bekerja. Cepat, apa yang kalian lakukan? Sementara itu kita kembali ke pangkalan 027. Ikut denganku penghuni, kita harus bersatu. Ada apa ini? Hun Junhua telah keluar. Apa yang mereka proteskan? Hanya saja beberapa orang berkata direktur mengatur program dalam IP. Dia mengikat kunci pintu pelindung dan sinyal hidupnya. Mereka mengatakan bahwa negosiasi direktur menggunakan kehidupan penduduk tempat penampungan untuk membunuh penghuni tempat penampungan secara berkelompok sampai terakhir. Apa mereka mengatakan hal yang sebenarnya? Jangan dengarkan rumor bodoh seperti itu, kata prajurit di sana. Kamu pertama-tama menstabilkan situasi di sini. Aku akan melaporkan kepada direktur, oke? Baiklah, Mayor Han, perincian negosiasinya tampak lengkap. Sementara itu mengatakan warga, Anda menipu dengan mereka basis tulang ikan, tidak seburuk yang Anda katakan. Dan Anda, kau tahu, bicara tahan semua protes ini selama 10 hari. Mulai sekarang setelah lampu perlindungan 027 padam, tidak ada seorang pun kecuali pasukan keamanan yang bisa keluar. Para pelanggar akan dipenjara selama 5 hari. Kita kembali lagi ke Fishbone, pangkalan Fishbone. Aku harus mengatakan bahwa keterampilan Yao Yao menjadi bagus dalam hal memasak. Hehe, ayolah. Shinjao, bisakah kau sudah kenyang? Bukankah kau sudah kenyang? Tidak kau bisa menungguku, kata si Shinjao. Ayolah, bukankah kau bilang akan tidur bersamaku malam ini, kata si Yoru. Yoru, tapi kakak iparmu baru saja libur. Baiklah, akan kuberikan kakak iparku hari ini. Ya, aku benar-benar tidak mengerti mengapa harus tidur bersama. Apa mereka harus memiliki ruang terpisah? Jika kakak menginginkan bayi, Yao Yao juga bisa. Omongan ini benar-benar tidak ada anehnya.
Kupikir lebih baik semua orang tidur di kamar mereka masing-masing malam ini, kata Jian. Lalu saat mengendap-endap, Jian pun masuk ke kamar si Sunjao. Hai Sunjao, aku di sini malam ini, aku akan membuatmu begitu, oke? Namun saat akan membegitukan si Sunjao, rupanya itu bukan si Sunjao, itu adalah adiknya, si Yoru. Kau bukan Sunjao, kau Yoru. Itu benar kakak ipar, aku bukan bukan Sunjao. Di mana Sunjao? Jian, kenapa kau ada di dalam? Tidak, dia di kamar. Tidak, Linling, Jian Cheng di mana? Kenapa kau menggangguku saat tidur? Aku tidak bisa menemukannya di sekitar. Seharusnya dia tidur di sekitar sini, bukan? Jadi begitu, kau tahu apa yang akan kulakukan sejak awal. Itulah kenapa kau tidak menghentikanku, kata si Jian. Apa akan timbul masalah? Akan pergi sekarang kalau begitu aku takut bahwa kakakmu akan melihatku. 2 hari pusat komunitas pangkalan tulang ikan dan semakin kuatnya basis tulang ikan, kurangnya sistem ini menjadi semakin jelas. Tugas mendadak sekarang adalah reformasi undang-undang, hal yang khusus direncanakan. Yo, kerja bagus, terima kasih Yo. Bisakah aku meminta sesuatu yang menggoda? Kata si Yo. Apa maksudmu? Mari kita berikan gadis ini sedikit kecil ya. Lalu dia pun memberikan ciuman kepada si Yo yang masih di bawah umur. Apa kau suka? Yang sejujurnya aku hanya ingin pelukan, tapi itu lebih bagus. Baiklah kalau begitu aku akan kembali dulu. Masuk, kenapa kau kembali? Marshall, lift di shelter telah berhenti. Itu lebih awal dari yang diharapkan. Marshall, benar. Sepertinya Dewa Shelter 27 telah menjadi kacau. Hehehe. Bukannya aku mengharapkan seperti itu, hanya saja semuanya berjalan sesuai rencana. Lagi pula detail negosiasi diserahkan padaku. Apa kita perlu mengirimkan pasukan sekarang, Marshall? Bantu mereka menggulingkan Han Junhua dan mengambil kesempatan. Tidak, sudah cukup bagi mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan aku akan mengambil tindakan jika perlu. Jadi apakah penduduk tak berdaya mampu menggulingkan pemerintahan Han Junhua? Tentu saja tempat perlindungan ditutup selama 20 tahun dan tim keamanannya sudah tua. Akankah orang-orang yang direkrut mengarahkan senjata mereka pada orang tua mereka untuk Han Junhua? Ayolah. Rupanya terjadi kekacauan di markas 027. Hei, semua orang bergerak cepat. Pemadaman listrik ini terbatas saat ini. Apa yang terjadi di sini? Lalu mereka pun bertemu dengan pasukan dan saling menembak. Beberapa pasukan kelemahan mereka melawan kami. Mari kita lihat betapa gilanya Han Junhua hari ini. Orang-orang sambil menggunakan senjata tembak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kanibalisme. Dasar kalian membunuh pasukan kami sendiri. Bodoh, matilah dasar. Anda tidak berdiri di depan orang-orang. Apakah itu? Saya berdiri di sisi kebenaran, kata si Han Junhua. Karena kebenaran seringkali paling sulit diterima. Mereka mencari kebenaran yang seringkali kesepian, bukan? Sayang sekali, sifat manusia adalah beban bertahan hidup, tetapi jika bukan karena beban ini, peradaban telah dilahirkan. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa aku salah? Kau tidak salah, tapi kau juga tidak benar, Han Junhua. Terakhir kali aku bertanya padamu mengapa sumber daya perlindungan tidak cukup dari awal. Kau tidak menjawabku. Bagaimana sekarang? Apa kau masih tidak ingin memberitahuku, kakek? Baiklah kalau begitu, Junhua, bisakah kau menjalani misi sampai akhir? Baiklah. Apa kau takut? Itu hanya kematian. Apa yang kau takutkan? Sementara itu, di pangkalan tulang Fishbone. Kau bukan Senjao. Ayolah, apa yang terjadi? Tetap saja, kita skip dulu aja lah ya, yang itunya, lagian nggak terlalu penting. Ini obrolan si kakek sama si Han Junhua. Akademiskin, di akhir misi aku akan menanyakan pertanyaan terakhir. Apakah struktur ruang konferensi dibangun sesuai standar laboratorium? Ya, jika kau menggunakan gas saat ini, kemungkinan akan membunuh orang di luar pintu. Aku tidak akan melakukan itu, kata si Han Junhua. Kenapa? Lalu sambil melihat beberapa kepala dan beberapa tangan berterbangan. Mengapa semua orang tidak bisa hidup dengan damai? Semua orang bergegas. Han Junhua ada di dalam, cepat bunuh dia. Lalu ya begitulah, si Han Junhua pun ditemukan oleh para warga di sana. Lalu terlihat topi tak berterbangan sambil bercipratkan
darah. Entah apa yang terjadi, apa mungkin dia mati atau bagaimana. Dengarkan aku, kemenangan. Akhirnya kita menang, tenang. Dengan tangan kita menggulingkan detektor ini. Kita menggunakan tangan kami sampai menciptakan masa depan yang lebih baik. Tetapi sebelum kita memulai hari ini ya, kita harus menghakimi orang berdosa ini. Aku membencinya, aku berharap bisa membunuhnya, tapi aku tidak keras kepala melampiaskan kemarahan di hatiku dengan cara yang paling kejam. Tapi kita benar, pemberontakan atas nama keadilan. Kami akan menghukumnya atas kejahatan, tetapi semuanya harus melewati hukum, bukan emosi kita. Rupanya si Han Junho belum mati ya. Kalau memberikannya pada kami bagaimana? Duta Fishbone Base, apa yang kau lakukan di sini? Dia telah mengancam pemimpin kami menggunakan kebaikannya sebagai tempat perkembangbiakan kediktatoran yang dia layak mendapat sanksi. Tentu saja ini adalah alasan untuk tetap ramah. Apakah Anda akan menghukumnya? Tidak. Dosa-dosanya tidak termaafkan, kata para jurid atau kata warga di sana. Duta besar, Anda melihatnya? Masa tidak setuju? Anda akan mendapatkan 30 batang bahan per bulan. Saya percaya batang ini akan cukup untuk menjalani kehidupan yang kaya di tahun mendatang. Anda tahu kami membencinya jika memberi kesempatan untuk menghadapinya secara langsung. Kami tidak peduli dengan harga ini. Lalu jika 40, saya percaya bahwa masyarakat akan memahami kemarahan Jian Cheng dan membuat akomodasi hukum. Bagaimana? Baiklah, 35 saja bagaimana? Ya, baiklah kalau begitu. Semuanya, mari bersorak, mari berayakan, mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari yang sulit. Kampai. Mereka pun bersorak karena telah mengusir si Han Junho. Sementara itu, si duta besar sambil melihat ke belakang. Akhirnya tertawa. Bagaimana hasilnya? Han Junho telah berhasil dibawa keluar olehku. Aku telah membuat kesepakatan untuk orang-orang di penampungan, bos. Bagus, mereka telah kehilangan semua chip mereka. Biarkan mereka melakukan pesta semuanya. Berkat perwakilan si semua orang memiliki kehidupan yang baik. Aku mengusulkan untuk dipanggil direktur si. Benar, direktur si, mari bersulang dan perwakilan bangun. Mereka pun bersulang sampai tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Pada akhirnya, Fishbone bukan predator. Ini tidak bisa menyalahkanku. Orang-orang barbar itu tidak menepati janji mereka. Itu benar, semua tentang ini tidak disalahkan direktur sih. Kita tidak boleh panik dan lupa kita masih memiliki teknologi yang mereka inginkan. Bagaimana kau tidak tahu mereka berani sudah mulai? Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa gunanya sumber daya kita saat ini terbatas? Berapa lama kita bisa bertahan? Jika itu Han Junho, mengapa menyebutkan nama itu lagi? Ayolah, cukup semuanya, jangan bertengkar, berhenti semuanya. Kehidupan bahagia berhasil kita meninggalkan dan untuk saling bunuh. Sekarang kita menghadapi ujian yang terparah di shelter 027, kau tahu? Sementara itu, si Han Junho ia telah dibawa ke penampungan Fishbone. Memiliki semua kekuatan tempat penampungan, mendedikasikan semua penghuni perlindungan. Ini hampir sama untuk menghemat energi dulu. Setuju. Perlindungan mengunci lift dan berharap Anda bisa tenang memeriksa persahabatan satu sama lain. Abaikan, terus tuangkan pasir, memikirkan paling lama 3 hari mereka akan menanganinya. Aku akan menemui Han Junho pada saat itu. Si Han Junho pun ditemui di ruangan atau di penjara di markas Fishbone. Bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kau lindungi? Keputusasaan, penyesalan, atau tidak percaya? Tidak ada, kata si Han Junho. Apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak akan melakukan apa-apa. Ini lebih dari sebuah pilihan, hidup atau mati. Apa maksudmu? Kau menggodaku ya. Aku sangat berharap kau dapat bergabung dengan pangkalan Fishbone. Aku seorang tentara, aku harap aku mati. Tapi kenapa, kata si Jian, apakah buruk seburuk itu untuk hidup? Anda bukan dari orang zaman ini. Anda tidak akan mengerti. Aku tidak peduli dengan zamannya. Dunia ini tidak seperti dulu lagi. Aku beri kau 3 hari untuk memikirkannya. Apa kau tahu, masuk akal berkorban untuk organisasi yang tidak ada lagi? Atas nama semua penduduk penampungan 027, saya memindahkan jabatan direktur kepada Tuan Jian Cheng. Sementara itu, rupanya itu adalah perwakilan dari shelter 027. Apakah ini IP eksklusif direktur? Bawa dia pergi.
Tuan Jianceng, apa yang kau lakukan dengan kami? Cepatlah. Marshal, apa yang kita lakukan pada orang ini? Apa masa inap teknis? Kirim ke kota Shanghai untuk mendapatkan kekuatan tubuh. Kemudian kembalilah masalah ini. Kemudian tinggallah mengelola untuk urusan Shelter 27. Baiklah Marshal. Marshal, ada satu lagi akademi miskin yang dari Shelter Research Institute ingin bertemu denganmu. Lalu dia pun menemui si kakek sang akademis. Hei, kau manusia elektronik seperti yang kau lihat. Tuan Jianceng, saya punya sesuatu untuk Anda. Apel emas ya. Aku pernah melihat ini. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Ini tidak lebih dari seorang komunikator. Peralatan komunikasi berdasarkan sifat khusus partikel klien. Ya, saat ini sudah kehabisan energi. Apa yang dapat diberikan hanyalah koordinat. Lebih dari apa yang kau bawa kembali ke masa lalu. Bisakah ini bicara kembali ke masa lalu? Secara teori itu mungkin, tapi ada cara untuk memverifikasi apakah Anda bisa mendengarnya, dan aku tidak bisa mengerti. Benda ini, aku mendengar bahwa benda ini dibuat dengan ekstrak otak, bukan? Ya, aku dengar benda ini dibuat dari ekstraksi otak manusia. Itu adalah kekeliruan. Itu memang aktivitas partikel klien di dalam otak, ekstrak otak yang mati. Bagaimana itu bisa menggunakan otak manusia? Itu tidak manusiawi. Dunia paralel benar ada kalau begitu, kata Jian dalam hati. Tuan Jian, alasan saya memberikan benda ini kepada Anda dan memberitahu suatu fakta. Semua ini adalah eksperimen. Apa? Eksperimen? Apa maksudmu? Eksperimen untuk mempelajari seperti apa evolusi struktur sosial manusia akan terjadi di bawah kondisi sumber daya yang sangat langka. Sebenarnya, dari awal energinya tidak cukup, termasuk memilih direktur yang baik hati Zhang sebagai penampungan pertama, lalu memilih Han Junho sebagai direktur kedua. Tak satu pun dari mereka adalah kandidat yang cocok untuk menjadi direktur, tetapi mereka dapat digunakan sebagai kepribadian khas untuk penelitian. Hasil percobaan dikirim ke koloni beberapa tahun, cahaya jatuhnya melalui perangkat ini. Meskipun begitu, hanya tempat perlindungan kecil, tapi bisa Anda berpikir ini adalah masyarakat. Apa yang kau katakan padaku, kata Jian. Ya, aku tidak benar-benar tidak mengerti. Si kakek pun berkata, setelah tinggal di tempat perlindungan selama 20 tahun, selain topik penelitianku, saya telah memikirkan pertanyaan lain. Apa itu? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa hanya 20 tahun atau telah berlalu mereka yang hidup di bawah dan mereka yang hidup di permukaan telah dipisahkan menjadi dua tipe orang? Bagaimana dengan 50 tahun lagi atau lebih lama dari itu? Dalam keadaan yang berbeda, peradaban menggunakan pembawaan lingkungan, dan itu disebut evolusi peradaban dalam sosiologi, di mana seseorang orang zaman dahulu, orang-orang modern ada celah dapat diatasi dan pemikiran mereka. Apakah pemandangan mereka angkasa berbeda dengan pemandangan tahun-tahun kolonial yang terbang keluar angkasa menciptakan keamanan setelah itu? Saat mereka melarikan diri dengan kapal keluar angkasa, mereka bukan lagi manusia bumi. Dengan kata lain, mengumpulkan seluruh elit peradaban manusia, mereka telah berevolusi menjadi semacam eksistensi yang lebih tinggi. Bagaimana dengan ini? Tidak peduli dengan mereka yang berkembang di sini atau tidak. Bagaimana dengan itu? Apa yang kau tertawakan? Apa kau telah kembali? Apakah mereka akan kembali atau tidak? Dan bagi para pribumi, ini proses disertai dengan rasa sakit, tapi yang paling mengerikan adalah tindakan ini dapat dibenarkan menurut mereka. Apa yang akan kamu lakukan, Tuan Jian? Aku bukan bahan eksperimenmu, jangan anggap aku asumsiku. Selain itu, ini baru 20 tahun evolusi. Macam apa yang bisa mereka kembangkan, Teknologi selalu berkembang jauh lebih cepat daripada kita. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda jika ini membuat Anda sadar? Anda tahu menjadi suatu kehormatan bagi seluruh peradaban. Aku tidak bisa mengikuti topik sebesar ini. Hahaha. Sementara itu, di penjara, pengungsi menyerah. Tidak akan ada lagi yang menolak. Saya mendengar Anda belum lama makan selama 3 hari. Apakah Anda sudah tahu coklat bertahun-tahun ini aku tidak pernah melihatnya? Sang Xiuazhan, apa kau tidak membenciku? Rupanya itu adalah si Zhang Yuchan, atau duta besar 027 ya. Ya, aku membencimu sedikit pada awalnya, tapi kemudian aku menemukan jawaban Anda. Ayah saya sebenarnya tidak berbeda. Ini semua tentang membuat semua orang menjadi baik, bukan? Aku ingin melihat pangkalan fishbone denganku. Baiklah, Lauma, aku ingin menjelajahi daerah ini, kata Jian sambil melihat peta.
pusat kota yang ada di sana berbahaya bagi King Fu, bagi komunitas zombie agak tinggi. Melihat musim semi tiba, mobilitas mereka juga tinggi loh. Ini rahasia di kamar The Gang Crimson. Apa yang mereka bermanfaat bagi mereka secara alami juga bermanfaat bagi kita. Ayolah, beritahu detailnya secara perinci, lalu kau kembalilah bekerja, kata Jian.